Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja di pertemuan pada siang hari ini. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan keempat, di minggu keempat, di mana teman-teman akan belajar terkait dengan materi dasar pemrograman percabangan ya teman-teman. Di materi pertemuan 4 ini ada beberapa yang memang harus dipahami dan capaian pembelajarannya pun harus teman-teman dikuasai ya teman-teman, seperti itu. Yang pertama, percabangan. Sebenarnya percabangan ini sebelumnya sudah sempat disinggung di materi-materi sebelumnya ya. Kita juga sudah pernah praktik terkait dengan logika if, kemudian if else, seperti itu. Nah, di pertemuan 4 ini kita akan lebih mendalam lagi, kita akan berdalam lagi terkait dengan materi percabangan. Kalau secara konteks, percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Artinya apa? Bahwa di percabangan itu ada lebih dari satu kondisi. Kondisinya itu bisa kondisi 2, 3 gitu kan ya. Jadi lebih dari satu kondisi seperti itu. Bahkan di percabangan itu nanti ada yang disebut dengan pernyataannya apa, kemudian nanti hasilnya seperti apa. Kemudian di percabangan ini juga hasil dari pengecekan kondisi biasanya ada yang bernilai true atau false, atau bisa disebut dengan nilainya yang benar atau salah, seperti itu. Kemudian di Python itu sendiri ada 3 pernyataan yang digunakan untuk percabangan ya. Di sini ada yang pertama itu ada if, kemudian ada if else, ada if else if dan else. Nah, baik, untuk ketiga percabangan ini if, nah pernyataan if itu biasanya dari ekspresi boolean diikuti oleh satu baris atau lebih pernyataan. Artinya ini masih simple ya teman-teman ya percabangannya. Kemudian ada juga if else. Nah, if else ini bila pernyataan if-nya benar, maka blok pernyataan if dieksekusi. Nah, bila salah, maka blok pernyataan else yang dieksekusi. Artinya apa? Ada 2 kondisi di sini ya, teman-teman. Kemudian ada if else if ya, dan else. Nah, disebutkan juga if bercabang atau if-nya itu banyak seperti dia. Bila kemungkinan beberapa kondisi benar, maka digunakan pernyataan if, else if, atau if else if, atau else, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba masuk di Visual Studio Code. Saya sudah buatkan beberapa contoh dari materi percabangan pada siang hari ini. Baik, nah ini secara flowchart atau secara alur kerjanya, yaitu yang pertama itu kondisi if. Jadi kondisinya seperti apa di sini ya. Kemudian jika kondisinya bernilai benar di sini ya, kondisi bernilai benar dijalankan, maka statementnya dia akan menjalankan statementnya. Kemudian jika kondisinya salah, nah maka dia akan kembali lagi itu kan ya, seperti statementnya. Seperti ini pernyataan ifs. Kemudian ini contohnya nanti kita coba bahas di Visual Studio Code. Kemudian ada juga pernyataan if else. Di pernyataan if else ini menguji 2 kondisi tadi ya. Kalau if itu 1 kondisi, kalau if else itu berarti 2 kondisi. Nah, kondisi yang pertama ini kalau misalkan benar, dan kondisi kedua kalau misalkan salah. Secara sederhana seperti ini flowchartnya. Nah, kondisi misalkan di sini nih, tes kondisi yang pertama, jika kondisinya benar, maka dia akan menjalankan statement pernyataannya nih yang pertama. Kemudian jika kondisi pertama itu tidak memenuhi syaratnya, maka dia masuk di kondisi yang kedua. Nah, seperti ini ya untuk if else. Yang selanjutnya ini nanti kita coba di Visual Studio Code. Kemudian yang ketiga ada pernyataan if else if dan else. Pada bagian ini percabangan yang if else if dan else ini kondisinya itu biasanya lebih dari 2 ya. Di sini kita lihat ada kondisinya ada 3 ya, 3. Pertama, kedua dan ketiga.
Yang pertama, seperti biasa, kondisi pertama ini dia akan menjalankan jika kondisi pertama memenuhi syarat, maka dia akan menjalankan statement pertama ya. Kemudian jika tidak memenuhi, maka dia masuk di kondisi yang kedua. Jika memenuhi, maka statement kedua yang akan dijalankan. Kemudian di kondisi kedua, biasanya kalau misalnya tidak ketemu juga, gitu kan, kondisinya tidak ketemu, maka dia masuk ke statement ketiga. Nah, ini yang disebut dengan percabangan ya, percabangan ifs yang sangat banyak ya, seperti itu ya. Dan biasanya nih yang penggunaan logika yang ini untuk percabangan ini digunakan untuk pilihan yang lebih dari 2, seperti itu. Nah, ini secara contoh nanti kita coba. Nah, ini juga oke. Kita coba di sini nanti ada studi kasus penjualan tiket. Ini ada masukan dan keluarannya ya. Kemudian ini ada source code-nya. Baik, untuk lebih jelasnya kita coba masuk di Visual Studio Code. Yang pertama ya tadi ya, kita coba jelaskan di bagian ifs ya. Bagian ifs yang pertama di sini ada saya buatkan latihan percabangan 1. Nah, di sini kita ada angka sebagai variabel, kemudian nilainya itu adalah 5. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini ada ifs. Nah, ini ifs. Kemudian jika angka ini berarti nilainya berapa nih? Nah, angka ini berarti nilainya 5 ya. Karena di sini kita sudah memberikan nilainya 5. Jika angka lebih besar dari 6, nah, misalkan jika angka lebih besar dari 6, maka angka artinya kita coba panggil ya, variabelnya di sini adalah bilangan positif. Kemudian angka -1. Nah, ini yang berikut akan bernilai false sehingga tidak akan dieksekusi. Oke ya, baik. Angka jika if angkanya lebih besar dari 0. Nah, angka adalah bilangan positif seperti ini. Baik, kita coba terlebih dahulu, kita di running saja. Baik, kita coba cek di sini. Oke, kita coba rubah nilainya menjadi 0 seperti ini ya. Kita clear dulu, kemudian kita coba running. Nah, 5 adalah bilangan positif. Ini yang secara sederhana ifs ya, if sederhana. Kalau kita lihat di slide-nya yang tadi, nah, misalkan kita lihat di sini yang pertama yang ini ya. Nah, di sini pun tadi diberikan nilainya adalah 0 ya. Kemudian saya coba ganti. Tadi kan saya coba ganti menjadi nilainya 6. Kalau logikanya seperti ini, jika angka atau misal 5 lebih besar dari 6, maka hasilnya itu berarti tidak sama. Artinya 5 itu tidak lebih besar dari 6, melainkan 5 itu lebih kecil ya, seperti itu. Makanya tadi ketika kita running hasilnya tidak tampil. Oke, kita coba lagi, misalkan nih, kita coba tampilkan, ternyata dia tidak tampil. Nah, seperti bahasa pemrograman yang lainnya, bahwa nilai yang tampil dan nilai yang tidak tampil itu bisa disebut yang tidak tampil ya. Yang tidak tampil artinya tidak memenuhi standar. Ini berarti nilainya false atau 0. Dan di sini kita lihat dia tidak menampilkan apapun. Kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya di sini kan. Karena 5 itu bukan lebih besar, melainkan lebih kecil, seperti itu. Makanya pada saat saya coba rubah menjadi 0 atau misalkan 2 seperti ini ya. Kita coba misalkan. Nah, 5 adalah bilangan positif. Nah, ini kita penekanannya kita di logikanya dulu ya, teman-teman semuanya. Jadi logika if-nya kita dapetin dulu. Jadi kalau if itu ya berarti seperti ini konsep dasarnya. Jadi ada satu pernyataan ya teman-teman, kondisinya cuma satu, seperti itu. Kemudian kita coba berlanjut di latihan di contoh selanjutnya. Nah, ini ada logika percabangan yaitu if else.
Nah, if else ini kita coba gambarkan atau implementasikan di dalam Visual Studio Code menggunakan Python. Di sini ada variabel bilangan, nilainya itu 8. Nah, di sini ada nilainya 8 ya, teman-teman. Kemudian kita coba di sini if. Nah, jika bilangan di sini berarti nilainya sudah 8, lebih besar sama dengan 0. Nah, kita coba eksekusi kan. Kita coba buatkan pernyataan positif atau 0. Kemudian selain itu, kalau misalkan bilangan atau kondisi yang pertama ini terpenuhi, maka dia akan menjalani kondisi yang pertama. Namun jika misalkan kondisi yang pertama ini tidak memenuhi, maka dia akan menjalankan kondisi yang selanjutnya atau kondisi yang terakhir di sini ya, karena ini if else. Baik, kita coba jalankan di sini. Nah, positif atau 0. Nah, berarti kondisi yang dijalankan adalah kondisi yang pertama ya, seperti itu. Baik, misalkan kita coba rubah angkanya yang 0 tadi, kita rubah menjadi 10 misalkan ya, seperti ini. Kita coba clear dulu. Kemudian kita coba running kembali. Nah, yang tampil adalah bilangan negatif. Nah, berarti dia menjalankan kondisi yang kedua. Kenapa? Karena kondisi yang pertama itu tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi, makanya dia menjalankan kondisi yang kedua. Nah, ini logika dari if else. Baik. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman semakin memahami ya dari kondisi percabangan. Tadi kita sudah belajar if, kemudian di latihan percabangan 2 ini kita ada if else. Nah, kita coba berlanjut di percabangan yang selanjutnya. Di sini ada if, else if, dan else. Ada 3 kondisi ya, teman-teman. Di sini ada 3 kondisi, di mana kondisinya ini kita coba berikan nama variabel bilangan ini dengan nilainya 5,5. Kemudian jika bilangan 5,5 lebih besar dari 0, nah, maka perintah yang akan tampil ke dalam layar itu bilangan positif ya, tampilannya nanti akan bilangan positif. Kemudian else if bilangannya, nah bilangannya ini tadi 5,5 itu sama dengan 0, sama tidak gitu kan ya. 5,5 sama dengan 0 sama tidak. Nah, nanti kita coba. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir, else yang terakhir, yaitu bilangannya negatif. Kalau misalkan kondisi pertama tidak memenuhi, kondisi kedua tidak memenuhi, maka yang terakhir adalah bilangannya negatif. Baik, kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya, bilangannya positif. Mengapa bilangannya positif? Karena dia menjalankan kondisi yang pertama. Coba kita baca bilangan. Nah, bilangan di sini kita sudah memberikan nilainya itu 5,5. 5,5 lebih besar dari 0. Betul ya, kalau benar kondisi ini berarti dia jalankan gitu kan. Kemudian misalkan kita coba rubah mungkin ya di sini menjadi 6. Kita coba ya. Kita coba kemudian kita tes, bilangannya adalah negatif. Kenapa bilangannya negatif? Karena dia melewati kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua ini pun dia tidak memenuhi, artinya dia menjalankan kondisi yang terakhir, bilangannya negatif. Kenapa Pak kok di kondisi yang kedua ini bisa terlewat? Oke, kita coba baca ya kondisinya. Di sini bilangan sudah diberikan nilainya 5,5. Kemudian di sini ada operator nih, operator perbandingan di sini ada sama dengan 0. Apakah 5,5 sama dengan 0? Nah, tentunya tidak ya teman-teman. Maka dia tidak akan menampilkan pernyataan ini, tuh kan? Maka dia akan lanjut di kondisi yang terakhir di sini, bilangannya negatif seperti itu. Atau misalkan penasaran nih, kita coba misalkan di sini kita rubah menjadi 0. Kita coba jalankan. Oke, tampil ya seperti ini ya. Jadi hasil yang tampil di sini adalah 0. Mengapa? Karena kondisi yang kedua yang dia jalankan.
karena memenuhi kondisinya. Bilangan, nah di sini bilangannya saya berikan nilai 0. Kemudian di kondisi yang kedua ini 0 sama dengan 0, maka hasilnya sama gitu kan. Kalau sama berarti dia tampilkan, nah tampilkan 0 seperti itu. Baik, if kemudian if else, kemudian if else if, dan else kita sudah coba pahami bersama-sama. Yang selanjutnya adalah kita coba masuk di latihan percabangan yang keempat. Kita masuk di studi kasus ya teman-teman semuanya. Di sini ada studi kasus terkait dengan merek baju, kemudian harganya berapa. Kalau misalkan kita melihat, sebenarnya kan yang tampil di layar itu kan pada saat output atau tampilan ya, ini ya, pada saat hasil akhir atau cetak terakhirnya. Jadi menampilkan merek bajunya apa, kemudian harga bajunya apa. Kalau kita melihat seperti ini. Kemudian di dalam tampilan ini tentunya ada proses. Nah, prosesnya ini berada di sini. Yang pertama biasanya di dalam soal atau di dalam studi kasus itu ada yang disebut dengan inputan ya. Nah, yang disebut inputan ini yang ini. Nah, kita inputkan terlebih dahulu. Contoh di sini ada kode baju. Ini input kan? Nah, input. Seperti materi yang sebelumnya kita sudah pelajari bahwa kalau misalkan kita mau di tampilan layar kita mau menginput, berarti kita tambahkan di sini input gitu kan. Nah, kemudian masukkan kode baju SP atau AD di sini ya. Ini pilihan ya, teman-teman. Kemudian inputan yang selanjutnya kita harus menginput, masukkan ukuran gitu kan. Ukuran bajunya bisa S atau M seperti itu. Baik, kita coba baca prosesnya di sini. Nah, fungsi percabangan tadi itu adalah membuat sebuah proses ya, proses di dalam bahasa pemrograman seperti itu. Kalau kita lihat di sini if kode baju, nah, kode bajunya jika SP seperti ini sama dengan tapi bukan pemberi nilai ya teman-teman. Sama dengan bukan pemberi nilai, ini berarti sama dengannya double atau 2 kali SP seperti ini. Nah, kita akan melakukan ini ya, implementasi dari kode yang ini ya, dimana prosesnya ada di dalam if or. Nah, teman-teman masih ingat ya terkait dengan logika ya, operator kita ada di sini ada or. Nah, or itu atau ya. Kemudian kode bajunya misalkan SP seperti ini ya. Nah, kemudian maka mereknya itu Superdry. Nah, kalau misalkan pilih kodenya SP maka Superdry. Ini kondisi yang pertama. Sebenarnya di if, kemudian kita baca kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang kedua AD ini di sini AD, kemudian menggunakan or, ini AD juga. Nah, mereknya Adidas. Secara ini if, else if, dan else ya. Ini kita baca per ini dulu ya, per kalau di dalam ini kita coba lihat per induknya dulu nih. Nah, terakhir kalau misalkan di luar dari kode ini SP atau AD, maka kita coba tampilkan pesannya. Anda salah input kode merek seperti itu. Harganya tidak tampil. Baik. Kemudian yang selanjutnya setelah kode merek, kemudian sini kita harus menginputkan ukuran dari baju. Nah, ukuran bajunya itu kita masukkan di sini. Jika ukurannya S, kemudian saya gunakan logik OR lagi, ukuran S kecil, maksudnya pada saat menginput kita misalkan bisa menggunakan huruf S kecil atau S-nya huruf kapital seperti itu. Maka harganya di sini ya 450.000. Kalau misalkan ukurannya M, nah ini 500.000. Selain itu berarti di sini dibuatkan kondisi di mana ukurannya itu tidak sesuai dengan pilihan yang ada. Tidak S, tidak M. Misalkan di sini diinputkan itu L atau XL atau double XL, maka dia tidak akan menampilkan harga. Baik, sampai sini kemudian kita coba lanjut. Kalau sudah ketemu di sini ini sudah paham kita terkait konsep yang ini,
Kita masuk di sini sebenarnya tinggal di copy paste aja ke sini ya. Hampir sama ya. Cuman yang membedakan hanya dari segi harganya saja. Karena di sini tadi kode bajunya AD, gitu kan, mereknya Adidas, ukuran S. Nah, harganya pun berbeda ya, seperti itu tadi ya dari merek. Oke, baik, kita coba jalankan terlebih dahulu di sini. Oke, kita coba clear dulu biar terlihat. Kita coba. Nah, kita coba lihat ya, sini masukkan kode baju misalkan SP. Saya gunakan huruf kecil seperti ini ya. Kita coba enter, misalkan ukurannya S, tampil. Oke, kita coba baca ya, logikanya sesuai atau tidak dengan hasil tampilan yang ada. Oke, masukkan kode baju SP. Nah, SP kita baca sini ya, SP, maka merek baju yang tampil itu Superdry. Kemudian harganya, harga ini ditentukan dengan ukurannya 450.000. Baik, tampil ya, berarti sama. Kemudian yang selanjutnya, misalkan saya input dengan yang baru mungkin ya, kita coba input. Nah, misalkan saya menggunakan AD tapi hurufnya kapital seperti ini, ukurannya M, maka yang tampil itu Adidas dan harganya 700.000 seperti itu. Kita coba lihat AD ya, mereknya Adidas ya. Kemudian untuk harganya, harga bajunya 700.000 seperti itu. Baik, di sini kita sudah semakin menikmati, artinya kita sudah semakin paham bahwa ada banyak ifs ya di sini ya, ada banyak ifs yang harus kita buatkan. Jadi langkah-langkahnya seperti tadi, kita selesaikan dulu. Nah, tadi kan saya coba jelaskan, pertama kita coba dari kode bajunya. Kode baju ada ifs, kemudian else if, kemudian else. Kita fokus kode bajunya saja dulu. Kalau kode bajunya SP, maka mereknya itu Superdry seperti itu. Kemudian setelah itu nanti masukkan ukuran baju. Nah, ukuran bajunya kita juga coba buatkan di sini di if else-nya seperti itu. Setelah itu baru kita buat tampilan dari outputnya, gitu kan. Output cetakannya kita tinggal panggil saja di sini. Baik, latihan yang selanjutnya kita coba di sini ada yang kelima ya, latihan percabangan kelima. Di sini lumayan banyak prosesnya di sini ya. Dan kita coba pahami terlebih dahulu. Sebenarnya kan yang tampil adalah biasanya di output atau di cetakan hasilnya ini. Nah, ini kan ya, kita coba baca dulu di tampilan, di cetakannya seperti ini. Nah, cetakannya ini biasanya kan ada nama pembeli. Nah, nama pembelinya siapa, kemudian nomor handphonenya siapa, gitu kan. Kemudian kode jurusan, nama kota tujuan, harga, jumlah beli, potongan yang didapat, kemudian ada total bayar. Nah, total bayar ini kalau secara logika berarti dari harga dikali jumlah beli. Nah, ini variabelnya variabel total. Di variabel total ini berarti ada proses tentunya. Nanti ada prosesnya. Kemudian di sini ada uang bayar. Nah, uang bayar ini untuk tampil uang bayar ini untuk menampilkan di mana nanti akan ada uang kembalinya ya di sini ya. Uang kembali dikurangi total. Nah, di sini misalkan uang bayarnya berapa gitu kan. Input gitu kan, uang bayarnya berapa. Kemudian diproseslah untuk uang kembali. Nah, uang kembali ini berarti dari uang bayar dikurangi total. Ini variabelnya saya menggunakan ubay ya, agar lebih memperkecil dari penggunaan memori. Kalau semakin banyak kita menggunakan karakter, berarti memori akan semakin tinggi seperti itu. Baik, kita coba baca di proses. Oke, di prosesnya ini ada jurusan. Baik, input. Nah, input tadi kalau nama pembeli, input bisa kita tinggal panggil nama. Kemudian yang sebenarnya prosesnya yang panjang ini di bagian jurusan ya.
Baik, di jurusan ini ada yang sebut dengan kode SBY ya. Kalau kodenya SBY, oke. Nama jurusannya itu berarti Surabaya. Kemudian harganya 300.000. Selanjutnya else if jurusannya itu berarti BL. Kalau jurusannya BL berarti nama jurusannya Bali. Nah, harganya 350.000. Nah, selain itu, maksudnya else yang terakhir ini adalah Lampung, LMP ya. Ini Lampung, harganya 500.000. Ini proses untuk menampilkan dari jurusan di sini atau kode jurusan ya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita juga harus memperhatikan di sini karena ada masukan jumlah beli. Nah, di sini ini harus diinput jumlah belinya berapa gitu kan. Karena biasanya yang beli tiket nggak mungkin belinya semua orang nggak mungkin misalkan belinya satu gitu kan. Bahkan ada yang misalkan beli 2 gitu kan pada saat perjalanan ya, seperti itu. Baik, di sini ada jumlah beli atau disebut jumlah lah ya. Kita masukkan jumlah belinya. Jumlah belinya ini diinput ya. Nah, tipe datanya masih ingat ya teman-teman, tipe data di pertemuan sebelumnya. Karena ini berbentuk dengan angka, berarti kita menggunakan integer. Dan angkanya pun bukan pecahan ya. Oke, baik, kita gunakan integer. Nah, ini untuk untuk memproses inputan dari jumlah beli. Kemudian ada proses potongan. Nah, jika potongan ini berlaku apabila pembelian tiketnya lebih dari 3 atau sama dengan 3. Nah, logikanya di sini kita berikan jumlah itu berarti dari sini masukkan jumlah beli. Misalkan dia masukkan 3. Misalkan jumlahnya 3 sama dengan 3 sama tidak? Sama ya, seperti itu. Maka dia akan mendapatkan potongan. Nah, potongannya ini prosesnya jumlah dikali dengan harga. Nah, ini dikali 10% ya teman-teman, 0,1 seperti itu. Kemudian selain itu berarti pada saat memasukkan jumlah beli, jika tidak memenuhi syarat atau kondisi if yang ini, artinya tidak sama dengan 3, dia hanya beli 1 atau 2 ya, seperti itu. Berarti dia tidak mendapatkan potongan atau potongannya 0. Nah, selanjutnya ada proses total. Nah, proses total ini yang akan dipanggil pada saat total bayar. Total bayar ini dari jumlah beli. Nah, variabel jumlah dikali harga. Kemudian, Pak, ini di sini ada pengurangan potongan. Ya, pengurangan potongan ini digunakan apabila misalkan nanti ada customer yang membeli itu lebih dari 3 ya, 3 atau lebih dari 3. Karena di sini menggunakan sama dengan. Kalau dia belinya 3, berarti dia tetap dapat potongan. Kalau dia membelinya 4, berarti dia dapat potongan, seperti itu. 5, 6 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dia beli 1 atau 2, dia tidak dapat, seperti itu. Baik, kita coba jalankan logikanya apakah masuk. Ya, kita perhatikan di sini masukkan atau input nama pembeli. Nah, kalau kita lihat di sini ada proses input ya, yang di paling atas. Kita coba masukkan namanya, kemudian input nomor handphone. Nah, ini nomor handphone ini input ya. Kita input misalkan seperti ini. Kemudian kita coba enter input jurusan. Nah, jurusannya misalkan saya ketik SBY seperti ini ya. Kemudian saya coba enter, masukkan jumlah beli. Nah, kita masuk di proses yang selanjutnya. Jumlah ini masukkan jumlah beli, dia inputan. Kemudian dia diberikan tipe datanya integer. Misalkan saya belinya 3 deh ya, seperti ini. Kemudian kita coba enter. Oke, kita coba baca di proses logikanya ini. Penjualan tiket bus ini tampilan cetakannya ya, headernya seperti ini. Kemudian ada nama pembeli. Nama pembeli ini sesuai dengan inputan yang kita berikan pada saat di awal tadi ya. Kemudian nomor handphone. Nah, kode jurusan juga sesuai dengan kita berikan. Kemudian nama kota tujuan. Nah, di sini ada proses. Di sini nama kota tujuan, kalau kita lihat
nama kota tujuan ini berarti nama jurusannya. Nah, jurusannya ini SBY ini Surabaya, betul tidak ya? Nah, ini SBY maka nama jurusannya Surabaya. Kemudian harganya 300.000 ya. 300.000 berarti tinggal dikali 3 gitu kan. Dikali 3 maka hasilnya tinggal berarti 3 kali 3 900.000, kemudian total bayarnya sekian. Kita coba inputkan uang bayarnya, misalkan kita uang bayarnya ini 1 juta ya, seperti ini ya. Kita coba enter, uang kembalinya oh ini 100.000, maaf ya. Kita coba ulangi kembali. Di sini misalkan ada, kemudian misalkan saya input sembarangan seperti ini ya teman-teman. Misalkan ini mah ya. Kemudian oke, seperti ini. Kita lihat di sini ada sedikit error ya. Kenapa saya buatkan seperti ini? Kita lihat di sini input jurusannya SBY, tapi saya menggunakan hurufnya huruf kecil ya. Nah, kalau kita lihat di latihan yang sebelumnya yang tadi saya menggunakan logika OR. Nah, logika OR jurusannya itu bisa menggunakan huruf kecil atau huruf besar seperti. Nah, kalau di sini saya gunakan huruf hanya huruf besar saja yang bisa diinputkan sini. Akhirnya di sini ketika saya kodenya ini SBY, harusnya kan yang tampil itu Surabaya seperti itu ya teman-teman. Namun karena tidak menggunakan logika OR, akhirnya dia membaca yang terakhir gitu kan. Tadi logika yang terakhir, else yang terakhir apa? Lampung. Maka dia akan menampilkan kota tujuannya itu Lampung seperti ini. Harganya pun harga yang else yang terakhir seperti itu. Kalau jumlah beli tetap gitu kan, tinggal dikalikan saja seperti itu. Baik, berarti kita memang perlu ya teman-teman nanti untuk teman-teman jika membuat suatu studi kasus atau project yang sudah teman-teman miliki secara berkelompok, itu sebisa mungkin hindari error ya. Hindari error dari tadi kan user juga tidak pernah mungkin ada salah gitu kan, user salah karena apa? Karena dia tidak menginputkan sesuai dengan pilihan yang ada. Misalkan di sini pilihannya itu menggunakan huruf kapital, dia menggunakan huruf kecil seperti ini, dan akhirnya yang tampil itu tidak sesuai dengan harapan. Baik, kita coba sekali lagi. Ya, kita coba di sini misalkan saya input nomor handphonenya. Kemudian saya inputkan BL seperti ini, jumlah belinya misalkan 1. Oke. Kalau misalkan sesuai, nah tadi ya kodenya sesuai dengan inputan. Kemudian di sini pun sebenarnya tidak ada logika OR, tapi kita karena sesuai berarti tidak ada error. Kemudian di sini harganya 350.000, jumlah belinya 1. Nah, jumlah beli 1. Kalau misalkan jumlah beli 1, kita lihat di sini untuk proses potongan. Proses potongan itu berlaku jika jumlahnya lebih besar sama dengan 3. Jadi kalau misalkan tidak lebih besar sama dengan 3, maka dia tidak dapat potongan seperti itu. Kemudian total bayarnya tentunya 350 ya, karena belinya 1. Masukkan uang bayar, misalkan uang bayarnya 500.000, maka dia akan menampilkan uang kembali seperti itu. Ya, ini yang disebut dengan logika dari percabangan ya teman-teman. Penting sekali teman-teman, di materi ini saya minta teman-teman lebih banyak berlatih dan banyak mengerjakan studi kasus ya teman-teman. Baik itu yang ada di slide atau di modul, atau teman-teman juga bisa mengeksplorasi membuat soal sendiri, atau bisa misalkan setiap kelompok nih membuat soal terkait dengan studi kasus, kemudian nanti dari soal itu coba ditukar dengan kelompok yang lain. Nah, nanti kita coba ya seperti itu ya. Nanti setiap kelompok membuat studi kasus masing-masing,
kemudian nanti kita coba berikan dari kelompok asalnya, kemudian diberikan kepada kelompok yang lain. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi tukeran soal seperti itu. Tapi nanti pengerjaannya dan penyelesaiannya teman-teman boleh dibahas seperti ini ya. Boleh dibahas, atau misalkan Pak saya mau live coding, silahkan. Misalkan nanti teman-teman sambil nge-record, kemudian sambil menjelaskan live coding seperti itu. Ataupun misalkan bisa langsung Pak saya mintanya dibuatkan dulu codingnya misalnya seperti itu, nanti saya jelaskan seperti itu. Itu pun tidak masalah. Jadi materi hari ini gitu kan, kita sudah memahami dari percabangan. Mudah-mudahan materi percabangan ini teman-teman bisa diingat terus ya sampai di semester 6 itu nanti kepake pada saat pembuatan tugas akhir. Atau bahkan teman-teman nanti mudah-mudahan punya rezeki, punya passion sebagai programmer, dan ini akan terus dipakai. Apapun bahasa pemrogramannya gitu, yang penting logikanya kita dapat seperti itu. Kita coba balik ke slide teman-teman. Di slide ini ada sebenarnya ya untuk tugas. Nah, untuk tugasnya latihan studi kasusnya ini dari pendaftaran mahasiswa baru. Nah, ini ada. Kemudian di sini pun ada tugas 1. Nah, ini silakan teman-teman digunakan untuk sebagai latihan seperti itu ya. Untuk pengerjaan tugasnya hanya 1 minggu teman-teman, dan nanti akan dibuatkan di Google Drive. Nanti setiap pertemuan kan saya di sini ada ya di materi dari slide terakhir, di setiap materi pertemuan itu ada yang namanya tugas. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk mengukur kemampuan teman-teman dan menambah pemahaman. Artinya bahwa teman-teman itu akan semakin paham pada saat mengerjakan tugas seperti itu. Baik, silahkan nanti yang ini teman-teman dikerjakan ya secara berkelompok untuk latihan tugasnya. Kemudian yang tadi kita coba teman-teman nanti dari masing-masing kelompok buat 1 studi kasus. Kemudian nanti kita coba tukar ya dari kelompok ini, kemudian kita tukar ke kelompok yang lain seperti itu. Ya, mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini kita semakin paham terkait dengan bahasa pemrograman khususnya di Python, dan teman-teman semakin tertarik mempelajari Python, dan mudah-mudahan kita kedepannya ya bisa mungkin ya teman-teman bisa dijadikan bahan untuk tugas akhir paling dekat mungkin ya teman-teman pada saat pembuatan tugas akhir seperti itu. Baik, terima kasih dari saya. Salam sehat buat kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.